saya menjadi kebanggaan saya pribadi sendiri sebagai ketua itu, saya bisa merekrut pemuda untuk ikut terjun dalam pertanian. Saya di sini sebagai ketua kelompok tani sekaligus petani ya. Potensi di sini cukup bisalah untuk kita bertani, karena kan mayoritas di sini adalah pekebun sawit. Jadi belum banyak yang paham mengenai kita hortikultura. Ke sayuran ya seperti timun, cabai, kacang panjang, mau gambas ya, itulah kangkung, bayam di situlah. Jadi awalnya saya melihat lahan ini terbengkalai, kosong, semak. Jadi saya melihat tuh mungkin ada potensi untuk bisa saya kelola. Awalnya kan pribadi nih, saya coba izin dengan kepala desa. Rupanya kepala desa tidak mengizinkan. Kalau untuk pribadi tidak diizinkan, tapi kalau kamu bisa membentuk kelompok, saya izinkan lahan itu untuk kelompok. Mencari anggota ini ya sangat sulit. Awalnya sangat sulit. Kita dulu cuman dapat itu 6 orang. Begitu 6 orang kita mencoba untuk mendaftarkan ke Dinas Pertanian, itu ditolak. Ditolak karena tidak mencukupi anggota. Anggota harus minimal itu 20 atau 15 orang. Jadi kami harus balik lagi ya, harus cari anggota lagi. Setelah 6 orang tadi, kita berusaha untuk mencukupkan anggota tadi ya cukup lama, ada sampai 6 bulan kayak saya rasa baru bisa untuk mendapatkan. Ini akhirnya diizinkan untuk dikelola kelompok. Susah senang kita bisa bersama, ibaratnya ada kendala-kendala dalam kelompok bisa kita hadapi dengan sama-sama. Tapi kalau sendiri ya risiko ya kita tanggung sendiri. Apapun itu ya kita tanggung sendiri. Saya sebagai kepala unit pertanian, di situ berusaha untuk mengembangkan di bidang pertanian, seperti kawan-kawan misalnya ini bantuan dana atau modal untuk bertani, itu melalui kami BUMDes. Saya sendiri sebagai petani ya sehari-hari saya ya bertani. Setelah sore ya kita pergi ke ladang lagi. Gimana ya, keseharian saya memang di ladang. Jadi nggak ada lagi entah pergi kemana atau ke mancing atau seperti kawan-kawan lain. Jadi saya itu memang hobi saya itu di ladang gitu. Ada sebagian kawan-kawan anggota ini ya dia jual sendiri ke pasar-pasar. Ada juga kalau memang kapasitas itu dari hasil dari panen itu melimpah banyak, ya mungkin kita harus cari toke. Biasanya toke pun datang. Mungkin mengenai hama tantangannya, karena di sini jarang untuk orang bertanam seperti ini, jadi hama yang menjadi tantangannya. Ya kayak monyet, kayak babi hutan. Dengan datangnya IF ke desa kami ini ya, kami ya sangat terbantu lah. Selain terbantu di ya pendampingannya, secara mengelola lahan dengan baik. Kami kan di sini kesulitan air kalau di waktu kekeringan. Jadi alhamdulillah ada pendampingan, kita dikasih air itu bisa nyampe ke lokasi yang awalnya dulunya kita harus cari jauh sekali, sekarang sudah ada di tempat lokasi pertanian, jadi dipermudah. Setelah pendampingan dari IF, kita diajarkan untuk mengurangi pupuk kimia. Kita diajarkan diperbanyak ke pembuatan kompos atau menggunakan kompos untuk memperbaiki tanah kembali subur.
Ya hasil dari pertanian kita yang jelas bisa meningkat. Ini bisa mencapai 70%. Jadi kan kalau kita hasilnya sudah bagus, yang jelas yang di rumah pun ikut senang kan gitu. Jadi kalau untuk kelompok harapan saya lebih bisa diperluas, maksudnya diperluas itu kita bisa merekrut anak-anak muda agar supaya bergabung di bidang ini, khususnya di bidang pertanian, agar dia suka untuk melanjutkan di bidang pertanian ini.